Oke, apa kabar Jogja? Piye kabare? Ya, saya dari Bandung sekaligus dari Solo, Bapak Ibu. Ya, jadi dari kecil saya juga biasa makan angkringan dan nasi kucing, Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan nama saya Naga dan di sesi satu ini saya ingin sedikit menunjukkan kepada Anda background saya dulunya seperti apa. Ya, tapi pertama-tama kita berikan tepuk tangan untuk tim dari manajemen Tiansi. Kita beri tepuk tangan, terima kasih untuk kedatangannya. Tadi kita sudah mendengar begitu banyak hal disiapkan untuk Tiansi Indonesia, Bapak Ibu. Anda siap nggak? Oke, jadi kalau orang tanya, Tiansi Indonesia mulainya kapan? Bapak Ibu, Tiansi Indonesia mulainya September 2011, baru bulan ini mulai Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tiansi sebelumnya tuh beda jauh, semuanya beda jauh. Dari manajemennya beda jauh, dari marketing plan-nya beda jauh, bahkan tadi disebutkan ada reward-reward baru, motor, tour, mobil keluarga, reward baru untuk kita semua. Luar biasa. Ya, jadi Anda bisa datengin lagi tetangga Anda, teman Anda, saudara Anda untuk menjelaskan ini Tiansi yang baru untuk Anda perlu lihat sekali lagi Bapak Ibu. Beda sekali, ya. Judulnya sama, Tians, tapi beda, Bapak Ibu, ya. Jauh lebih luar biasa. Makanya saya yakin sekali bahwa ini merupakan awal yang luar biasa kebangkitan untuk kita semua. Mr. Lee bilang bahwa dengan new marketing plan akan datang musim semi kedua Tiansi, Bapak Ibu. Kenapa perlu seperti itu? Ya, karena Tiansi sudah sekitar di Indonesia sudah sekitar 11 tahun, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu perlu refresh ya, dan ini momen yang tepat sekali untuk refresh, dan Anda adalah pionir-pionir di Tiansi, Bapak Ibu. Anda, bisnis ini telah melahirkan banyak sekali orang-orang berhasil, dan salah satunya orang yang merasa dirubah hidupnya karena Tiansi berdiri di panggung. Saya sendiri, Bapak Ibu, ya, dan saya ingin sharingkan kepada Anda sebetulnya siapa saya dulunya. Tadi diputar sekilas klip ya. Itu adalah pengalaman hidup saya asli, Bapak Ibu. Ya, Anda tadi udah lihat bahwa saya dulunya ternyata juga naik motor kemana-mana. Istri saya kemana-mana, dulu pacar Bapak Ibu ya. Dulu kami berdua, saya naik motor kemana-mana. Istri saya, pacar saya dulunya, sekarang istri ya, kemana-mana naik angkot. Ya, siapa yang di sini naik motor atau naik angkot kemana-mana? Banyak temannya. Artinya apa? Anda godline berikutnya. Awalnya sama, oke? Awalnya sama. Siapa kami dulunya? Ya, nama saya Naga, istri saya namanya Zela, dari Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi saya dari Solo, ketemu istri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ketemu Jawa Timur, ketemunya di Jawa Barat, dan sampai sekarang tinggal di Jawa Barat. Jadi keliling Jawa, Bapak Ibu. Ya, dijelajahin, jelas. Mertua saya dari Jawa Timur, ya, orang tua saya sampai sekarang masih tinggal di Solo, dan kami tinggal di Jawa Barat, komplit. Ya. Nah, kami dulunya siapa ya? Istri saya tadinya pengen datang, ya, minggu lalu sudah, kok kata orang Jawa, gojak-gajak, tahu nggak gojak-gajak? Ya, ragu-ragu mau datang atau enggak ya? Ragu-ragu datang atau enggak, tapi nggak bisa datang ya karena kami baru punya anak ya setahun lalu ya, sekarang anak ketiga. Tadi Anda lihat klipnya baru 2 anak ya. Nah, sudah mengeluarkan frontend baru Bapak Ibu. Sekarang sudah umurnya setahun lebih sedikit ya, jadi belum terlalu bisa ditinggal kemana-mana, jadi istri saya nggak ikut, tapi menyampaikan salam untuk Jogja semuanya, Bapak Ibu. Oke, cerita sedikit pengalaman hidup saya, Bapak Ibu. Banyak orang selalu melihat bahwa orang kalau sukses itu, oh ya enak segala macam, ya sekarang. Ya, tapi dulu saya bukanlah siapa-siapa. Kalau sedikit cerita, ya saya asalnya dari Solo, Jawa Tengah, saya lahir di Solo, Bapak Ibu, sekolah sampai SMA juga di Solo. Dulunya keluarga kami itu keluarganya enak, ya, hidupnya enak, rumahnya gede, ada mobil, ya meskipun dibilang nggak kaya-kaya banget lah, saya juga belum pernah keluar negeri, mobil juga cuma satu keluarga ya, tapi hidup saya bisa dibilang hidup yang ya apa LG Bapak Ibu, ya life's good, ya, jadi hidupnya tuh enak. Saya ini orangnya introvert, ya, orangnya introvert, pemalu, pendiam, melankolis, ya, jadi melankolis sedikit berkumis. Dari cukur ini. Jadi intinya orangnya introvert. Tahu introvert ya? Kalau ada orang ekstrovert yang senengannya wah rame, saya kebalikan. Saya tuh nggak suka bergaul, temannya sedikit, saya senengannya komputeran Bapak Ibu ya.
Saya lebih senang seperti itu. Kenapa? Karena komputer nggak bisa ngomong. Ya, kalau orang lain bisa ngomong, komputer kan nggak bisa ngomong. Jadi saya lebih nyaman kalau berteman dengan benda-benda yang nggak bisa ngomong, Bapak Ibu. Baca buku, ya model saya begitu. Ngomong di panggung, jangan harap Bapak Ibu ya. Saya ketemu 2-3 orang, ngomong 2-3 orang aja udah gemeteran sebadan. Sekarang bisa ngomong di depan ribuan orang, jelas karena bisnis Tiansi dan Unicorn. Jadi jangan dipikir ilmu ngomong seperti ini, tiba-tiba layar ceprot langsung bisa ngomong. Enggak Bapak Ibu, dulunya saya sangat pemalu ya. Kalau ada teman saya SMP atau SMA mungkin tahu. Ya, saya paling takut itu waktu SMP, itu kalau disuruh maju nyanyi Bapak Ibu. Pelajaran kesenian, itu udah teror dan horor buat saya. Kalau tiba-tiba disuruh maju nyanyi satu-satu ya, waduh itu setengah mati. Saya pernah dilatih mami saya 3 hari Bapak Ibu. Benar-benar saya juga nggak mau nyanyi di rumah itu juga. Malunya luar biasa, itu saya. Ya, saya orang introvert, ya temannya sedikit dan segala macam, dan semua dirubah karena bisnis ini. Nah, saya lulus itu tahun 94. Saya lulus SMA tahun 94, SMA Negeri 3 kalau Anda tahu di Solo. Ini dari Solo, mana dari Solo? Halo? Dari Solo? Iya, SMA Negeri 3 tahu pasti ya, di Solo cukup terkenal. Saya lulusan dari sana, lulus tahun 94, melanjutkan kuliah. Nah, kuliah mau kemana juga bingung. Ya, saya cuma mikir waktu itu pernah kita study tour ke Bandung, wah kok daerahnya, kotanya dingin ya. Tapi ngomong-ngomong Jogja berapa hari ini dingin, betul nggak? Ya, saya kemarin datang, saya baru kemarin mendarat ya. Saya juga heran ya, kemarin yang jemput Pak Abdi Swardin, mana Pak Abdi? Oh iya, kita beri tepuk tangan, terima kasih. Pak Abdi dan Pak Rijaludin yang membantu saya untuk menjemput dan segala macam. Saya bilang, kok biasanya panas, ternyata ini kali ini kok dingin ya. Jadi sampai hotel pun keringetan pun enggak segala macam. Artinya apa Bapak Ibu? Kita benar-benar diberkati Bapak Ibu. Kita datang mau bikin acara, cuacanya dibikin enak ya. Nah, saya lulus tahun 94, waktu main ke Bandung, itu kerasa kok hawanya dingin ya. Terus kemudian kayaknya asik gitu. Nah, terus kemudian gimana kalau lulus kuliah melanjutkan kuliah di Bandung? Milihnya hanya begitu aja Bapak Ibu. Ya, setelah milih Bandung baru milih universitasnya. Ya, kira-kira mau kuliah di mana? Setelah itu baru milih jurusan. Karena waktu itu saya nggak jelas mau ngapain. Ya, hobi nggak jelas. Maksud saya mau arsitek nggak bisa gambar, mau sipil nggak bisa bangun, ekonomi pusing, elektro lihat jaringan listrik mabok. Ya kan? Saya lihat TV dibuka malah stres sayanya Bapak Ibu. Ini kabel kecil-kecil kemana-mana, aduh, mau diapain ini? Ngomong-ngomong kakak saya lulusan elektro Salatiga. Ya, makanya saya juga sedikit mengamati elektro itu apa sih gitu. Waduh, tapi baru lihat kabelnya berseliweran sudah mau pingsan saya Bapak Ibu ya. Mau jadi dokter, begitu lihat darah mau puyeng juga Bapak Ibu. Jadi mau ngapain ya? Akhirnya katanya, ini ada satu jurusan yang mirip SMA, semuanya dipelajarin katanya. Teknik industri. Oh ya sudah, ya akhirnya saya daftar, akhirnya saya kuliah di sana. Di Bandung ya. Kira-kira setengah tahun setelah saya kuliah, waktu itu saya pikir hidup so far so good Bapak Ibu. Pikiran saya sederhana, kalaupun saya lulus, tinggal kerja, betul nggak? Ngelamar kerja, kalau sampai nggak dapat kerjaan, tinggal pulang ke kampung, lanjutin usaha orang tua, betul nggak? Banyak nggak mahasiswa di sini yang mikir begitu? Siapa di sini yang mahasiswa? Tolong angkat tangan. Wih, banyak sekali tepuk tangan buat generasi muda ya. Sesama generasi muda, saya juga masih muda kok. Ya, jadi waktu itu saya pikir hidup hanya seperti itu. Pokoknya saya kuliah, katanya suruh kuliah kan? Ya sudah saya kuliah. Ya IP saya juga lumayan lah, nggak jelek-jelek amat. Nanti lulus tinggal cari kerja. Kerja susah atau bosan tinggal pulang ngajutin usaha orang tua. Jadi saya pikir hidup ya so far so good lah, so what gitu loh. Ya ngapain kita susah-susah pusing-pusing mikirin masa depan ya. Waktu itu saya pikir seperti itu. Sampai tiba-tiba kira-kira baru semester 2. Saya terima kiriman surat dari orang tua menyatakan bahwa kita bangkrut Bapak Ibu. Saya kaget. Ya, yang nulis surat itu mami saya Bapak Ibu. Ya, suratnya masih saya simpan. Mami saya itu lulusan SMP. Kalau nulis nggak jelas Bapak Ibu. Ya, saya bacanya setengah mati. Maksudnya apa? Tapi akhirnya saya menangkap intinya bahwa kita bangkrut. Ya, usaha yang sudah dibangun ayah saya puluhan tahun itu habis. Disita bank, semuanya hilang. Kita punya hutang banyak, hutang keluarga ya. Rumah hilang, biaya kuliah nggak ada. Pokoknya hilang semua. Sampai saya bingung mau ngapain. Baru semester 2. Pengalaman kerja apalagi, enggak punya. Hidup enggak jelas. Jadi tiba-tiba dalam satu hari itu, masa depan saya gelap gulita Bapak Ibu. Ya, maksudnya apa? Berapa banyak orang Anda tawarin bisnis ini bilangnya begini, santai men, saya ini udah manajer.
ya sudah kerja direktur atau sudah punya usaha, hidup saya enak, saya udah kerja gajinya juga mapan, tenang nanti juga aman semua, ngapain pusing-pusing bangun bisnis, tiansi segala macam ya. Tapi satu hal, kita nggak pernah tahu masa depan, betul nggak? Ya, kita tidak pernah tahu masa depan kita, Bapak Ibu. Siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka dalam sehari tiba-tiba hidup saya dibanting ke bawah? Oke? Nah, oleh karena itu, ya, bisnis ini bisa Anda jalankan part time. Ini kelebihan yang sangat luar biasa. Bisnis yang lain biasanya perlu full timer. Tapi bisnis ini beda. Bisnis tiansi Anda bisa bangun bersama-sama, kerjasama dengan para upline Anda. Ya, Anda bisa full timer, Anda bisa part timer, tapi intinya adalah Anda perlu membangun bisnis ini sebelum Anda membutuhkan bisnis ini, Bapak Ibu. Intinya apa? Bangunlah bisnis ini sekarang. Betul, sekarang. Kenapa? Karena gini loh. Untuk membangun sesuatu yang besar perlu waktu, betul nggak? Anda lulus SD berapa tahun? 6 tahun. Lulus dapat apa? Ngerti maksudnya? Kita sekolah aja berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu, belasan tahun. Itu untuk disiapkan kerja. Membangun sesuatu yang besar, bisnis apapun itu perlu waktu. Membangun usaha perlu waktu. Anda kerja kantoran, menaiki jenjang karir juga perlu waktu nggak? Perlu waktu Bapak Ibu. Sama dengan bisnis ini. Kalau Anda menunggu nanti kalau perlu baru jalan, agak telat. Meskipun sebetulnya bisnis ini cepat sekali. Kalau Anda jalankan serius, 1-2 tahun, Anda bintang 8 Excel, penghasilan plus minus 40 juta per bulan Bapak Ibu. Nah sayangnya, banyak orang itu, nggak mikir ke depan. Ya persis seperti saya dulu. Dulu saya pikir hidup tuh, enak gitu loh. Ngapain susah, kok kasihan ya orang-orang hidup susah ya. Ya, saya pikir hidup tuh fun, enak, enjoy aja, nonton tinggal nonton, mau apa tinggal apa, keluar. Meskipun saya nggak berkelimpahan, tapi hidup saya nyaman sekali. Sampai tiba-tiba, boom. Kita nggak pernah tahu masa depan. Kecuali tahu, ketik rek spasi ramal, Anda kirim ke 1, 2, 3, 4, 5 itu. Itu mungkin Anda tahu masa depan Anda. Tapi secara umum, kita nggak tahu masa depan. Ya, sekali lagi, bangunlah bisnis ini sekarang sebelum Anda membutuhkan tiansi, Bapak Ibu. Nah, untungnya pada masa-masa kegelapan waktu itu, masa-masa gelap munyeng Bapak Ibu ya, pusing, hidup nggak jelas ya, hidup segan, mati tak mau ya. Kenapa? Kalau mati bunuh diri masuk neraka, betul nggak? Hidup susah juga, utangnya besar, bingung juga. Akhirnya untungnya ada saudara yang membantu, ya saudara saya banyak yang kaya juga sih, ya membantu, akhirnya saya bisa melanjutkan kuliah. Tapi benar-benar itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Sangat tidak menyenangkan. Setiap bulan saya harus telepon, minta kiriman bulanan. Aduh, itu rasanya hati berkeping-keping Bapak Ibu. Ya kenapa bisa seperti ini? Keluarga saya itu juga keluarganya baik loh. Kita nggak pernah jahat sama orang. Ya, ibadah juga lancar. Kenapa dibanting seperti ini? Ada apa? Ya, ada apa ini? Kenapa? Ya, saya mencari jawaban itu lama sekali Bapak Ibu. Karena katanya kalau lu hidupnya baik, lu akan dilindungi Tuhan. Betul nggak? Kita kayaknya sih hidupnya udah baik. Kayaknya ya, yang bisa nilai orang lain. Tapi kenapa dibanting habis-habisan seperti itu? Ya di situ sekarang kok saya sih udah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah orang tuamu sudah cukup bekerja, sekarang saatnya anaknya. Sekarang saatnya saya yang bekerja untuk keluarga saya Bapak Ibu. Gantian. Gantian. Ya. Tapi itu nanti ya setelah ketemu Tiansi. Tapi intinya adalah ada saudara yang bantu saya kuliah, saya melanjutkan kuliah. Ya, saya melanjutkan kuliah. Nah, kemudian ada yang menawarin saya bisnis MLM. Ya, menawarin saya bisnis MLM, katanya bisnis ini modalnya kecil, modalnya keringet, ngomong aja, semangat, punya impian, kamu bisa sukses. Bukan Tiansi ya, kalau Tiansi sudah sukses dari dulu saya. MLM yang lain. Wah ini yang saya cari, modal gede saya nggak punya, modalnya kecil. Pinter ngomong memang saya nggak bisa, tapi saya bisa belajar. Ya, yang penting kan niat, betul nggak? Ya sudah saya jalankan. Wah waktu itu saya gila-gilaan jalanin MLM tersebut Bapak Ibu. Gila-gilaan, kira-kira 1,5 tahun. Sampai kuliah hampir saya tinggal. Ya, kuliah hampir saya tinggal. IP saya sebelumnya tuh sekitar hampir 3 Bapak Ibu. Ya, setelah saya menjalankan bisnis itu, IP saya turun jadi 0,8, kemudian turun jadi 0,0 Bapak Ibu. Nah, kampusnya ini pinter. Ngirim transkrip nilai ke orang tua Bapak Ibu. Kurang ajar banget kan? Nggak cuma dikasih ke saya, dikirim ke Solo Bapak Ibu. Nah orang tua saya kan nggak bisa lihat maksudnya apa, dikirim ke kakak saya, langsung disemprot habis-habisan saya.
Ya, saya dimarahin habis-habisan. Kamu tuh maksudnya apa? Ya, kita ini sudah bangkrut. Orang tua saya tinggalnya numpang-numpang di rumah saudara, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Ya, Anda tahu nggak kalau caranya numpang supaya namanya numpang itu ngerepotin nggak sih? Pasti ngerepotin Bapak Ibu. Meskipun saudara Anda bilang enggak apa-apa gitu loh. Tapi dalam hati jangan lama-lama ya. Gitu. Itu pasti Bapak Ibu. Pasti. Jadi supaya mereka tidak terbebani, kita pindah-pindah tempatnya. Ya, berapa bulan di sini, berapa bulan di sini. Aduh, kebayang ya hidup kayak gitu. Hidupnya, aduh, sangat-sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu. Transkrip nilainya dikirim ke orang tua saya. Saya ditelepon dimarahin. Kita ini udah hidupnya kayak gini. Lu udah dibayarin kuliah, masih lo tinggal pasti. Saya tahu kamu nggak bodoh. Sebodoh-bodohnya orang nggak mungkin 0,0, betul nggak? Kalau kamu kuliah paling nggak 0,1 lah, betul nggak? Kebangetan banget 0,0. 0,0 itu kan nggak datang pasti. Kok tahu ya saya pikir ya. Ya sudah, waktu itu saya analisa, ternyata saya 1,5 tahun menjalankan bisnis MLM tersebut nggak ada hasilnya. Tabungan saya malah habis semua. Saya kerja keras tapi nol. Saya hanya dapat ilmu ngomong dan segala macam, mental dan segala macam. Akhirnya saya putusin, saya mundur. Dan saya bukan orang yang suka menyerah Bapak Ibu. Ya, saya orangnya juga cukup keras. Saya nggak suka menyerah. Saya nggak mau jadi orang kalah. Ya, tapi di titik itu saya pilih mundur karena waktu itu kuliah saya hampir DO Bapak Ibu. Saya udah dimarahin habis-habisan. Lu tuh gimana? Sudah dibantu kalau DO gimana? Habis semua, lu punya apa gitu loh. Saya pikir benar juga ya. Soalnya waktu itu kesempatan saya terakhir untuk ikut semester pendek, tahu ya kalau kuliah ya. Ada semester tambahan gitu loh untuk perbaikan nilai. Kalau di semester pendek itu lewat, nilainya nggak nyampe IP-nya 2,0 kan, DO. Saya udah kebayang, akhirnya saya banting setir, saya mati-matian kuliah, dan akhirnya saya lulus Bapak Ibu, IP saya kembali menjadi 3,0 Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Susah itu. Susah loh. Ya. Akhirnya saya lulus, IP 3,0 Bapak Ibu ya. Sengaja saya pasin. Waktu itu ada satu pelajaran yang masih mau ujian, saya lepas, angkanya bagus, 3,0 gitu. Nah, saya lulus 99. Ya, saya lulus 99, tahun 99, saya ngelamar kerja. Ngelamar kerja kemana-mana nggak diterima. Padahal kuliah saya itu di universitas yang cukup terkenal di Bandung Bapak Ibu. Salah satu universitas swasta yang saya bilang paling terkenal lah di Bandung. Saya ngelamar kerja ke 20 lebih perusahaan, dipanggil di wawancara, tes IQ, tes wawancara, semuanya saya lakuin dan ditolak terus. Saya sampai heran, orang ini nyari apa ya gitu. Kayaknya saya nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Amat aja mungkin lebih bodoh dari saya. Tapi kok susah banget diterima, ditolak, nggak dipanggil maksudnya kan, sama aja ditolak. Sampai suatu hari saya ditelepon, ada satu perusahaan kecil, dia bilang, Pak, kami sudah mempelajari hasil wawancara, hasil tes IQ Anda, tapi kami masih kayaknya bagus, tapi masih menunggu kira-kira 1 bulan lagi, siapa tahu ada calon lebih bagus. Kurang ajar nggak? Jadi kalau dalam 1 bulan ini tidak ada calon yang lebih bagus, Bapak kami telepon, kami terima. Waduh, sakit hati juga ya. Ya tapi karena butuh duit ya sudahlah gitu kan. Ya oke, kita tunggu gitu ya. Akhirnya sebulan saya tunggu, ternyata saya ditelepon diterima Bapak Ibu. Ya, itu di perusahaan kecil, pabrik mebel, pegawainya cuma 20. Ya, terus kemudian Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu libur. Kata orang kalau mau sukses harus kerja keras. Saya nggak punya duit, nggak punya modal, saya kerja keras. Sabtu saya isi ngajar. Ya, ngajar di tempat saya kuliah dulu. Sisa waktu saya bikin program. Ingat teman saya si komputer itu? Jadi saya sempat mempelajari program-program macam-macam, saya terima orderan. Ya, saya bikin program dari sore sampai tengah malam Bapak Ibu. Jadi saya punya 3 kerjaan. Jadi kalau Anda bilang sibuk, kayaknya saya lebih sibuk Bapak Ibu. Ya, jadi saya tidur jam 12, jam 1 bikin program sampai matanya melotot begitu. Ya, bangun pagi, masuk pabrik, pulang sore bikin program. Sabtu ngajar, pulang bikin program. Hari Minggu bikin program Bapak Ibu. Kerja saya seperti itu. Ternyata setelah kerja keras juga tidak sukses-sukses Bapak Ibu. Ya, dan saya selama saya bekerja itu beberapa kali ditawarin MLM. Ada teman saya kos datang nawarin MLM. Ini MLM bagus katanya. Apa? Ini katanya. Ini bagus katanya. Wah, ini orang nggak tahu aturan ya. Profesor MLM mau ditawarin amatiran. Ya, saya tanya, kamu udah jalanin MLM berapa lama? Dia bilang, oh saya baru sebulan gitu. Oh, saya bilang, ya sudah, kamu jalanin dulu 1 tahun. Kalau masih semangat seperti ini, baru ketemu saya. Cie, ya. Sibuk, miskin, sombongnya luar biasa kan? Betul nggak? Nggak apa-apa ya. Nggak punya apa-apa ya, cuman bisa sombong kan begitu. Saya pikir saya paling jagoan MLM sedunia. Saya paling ngerti dan saya udah lihat, MLM itu bohong semua ya. Saya ditawarin macam-macam, orang malah saya ceramain semua Bapak Ibu.
Kamu itu belum tahu apa-apa soal MLM. Cie. Nanti kamu akan tahu semua. Ya, saya negatif sekali. Nah, waktu itu saya bekerja ya. Saya kerja punya tiga pekerjaan. Sibuk-sibuknya bekerja. Saya juga katanya kalau mau sukses berbisnis. Saya juga coba berbisnis. Saya mencoba macam-macam bisnis dan tidak ada satupun yang bertahan Bapak Ibu. Ya, ternyata memang wah, susah sekali ya. Berat, tantangannya besar. Saya pernah berbisnis macam-macam. Salah satunya saya pernah berbisnis, ada saudara saya itu toko onderdil ya. Jadi saya ambil ban dari Solo, saya bawa ke Bandung, saya tawarin satu-satu. Saya naik motor hitam saya itu keliling Bandung Bapak Ibu, panas-panas nawarin satu-satu. Bayangin, misalkan ya, harganya 20.000, harga pokoknya 20.000, ditawar 17,5 Bapak Ibu. Kebayang nggak? Belum ngambil untungnya, belum ongkos kirimnya. Ya, tapi kita keliling terus. Setelah 1 bulan, kita merayakan, waktu itu saya bertiga dengan teman saya, kita merayakan keberhasilan bisnis kita lancar 1 bulan Bapak Ibu ya. Kita traktir, kita makan, kita rayakan waktu itu makan di KFC Bapak Ibu ya. Tahu ya? Nah, setelah makan sekali, seluruh keuntungan 1 bulan habis Bapak Ibu. Terus saya mikir-mikir, aduh, berat juga ini ya. Mau sampai kapan gitu ya? Akhirnya ya saya coba macam-macam lah. Pokoknya nggak ada yang berhasil. Tabungan bukannya nambah malah berkurang. Karena namanya bisnis perlu modal. Ya, dan saya ditawarin apapun bisnis MLM saya paling nggak mau. Ya, sampai suatu hari saya akan ngajar di kampus. Salah satu murid saya, ya saya ngajar di kampus bukan sebagai dosen ya. Karena kalau dosen itu kan ada kewajiban ngajar seminggu berapa jam. Nah, saya nggak bisa karena hanya Sabtu kosong kan. Jadi saya hanya ngajar sebagai praktikum aja. Saya waktu itu udah ngajar beberapa tahun ya. Nah, salah satu murid saya di praktikum itu telepon perempuan ya, katanya mau ngenalin pacarnya. Ya, katanya orang sukses. Saya pikir ya, menurut buku, kata buku nih ya, karena melankolis suka baca buku Bapak Ibu. Ya, kata buku, kalau Anda mau sukses, kuncinya gampang. Dekat-dekat aja sama orang sukses. Pasti kecipratan Bapak Ibu. Ya, makanya dengan Anda membina hubungan yang baik dengan upline Anda, bisnis Anda akan berkembang jauh lebih besar Bapak Ibu. Akhirnya saya pikir ya sudah datang aja, ya, dan mereka datang, ternyata di presentasi MLM Bapak Ibu. Aduh, ya, mereka datang pakai baju rapi, ya kebayang mahasiswa ya, tadi gondrong sepinggang segala macam. Saya juga gondrong tapi cuma sebahu aja Bapak Ibu. Ya, soalnya zaman itu kalau nggak waktu begitu kalau nggak gondrong nggak cool katanya. Ya, jadi saya gondrong juga. Saya pakai jeans segala macam di kos-kosan yang Anda lihat di klip awal itu kos-kosan saya ya. Ngomong-ngomong baru bulan lalu dihancurkan katanya mau diganti apartemen Bapak Ibu. Tapi kos itu sudah menghasilkan 6 penerima mobil dari Tiansi Bapak Ibu. Kos kenangan ya. Baru bulan lalu dihancurkan. Nah, mereka datang pakai baju rapi segala macam, saya langsung mules. Waduh, udah pasti MLM lagi nih. Ya, saya udah curiga. Wah, ternyata bener ya, basa-basi sebentar, ternyata cerita MLM. Waduh, udah enak saya. Ya, saya bilang mau presentasi MLM ya. Iya katanya. Ya sudah, kalau mau presentasi cepetan, karena saya pikir sebagai tuan rumah kan ngusir nggak enak, betul nggak? Ya, jadi saya bilang ya sudah, cepetan ngomong. Tapi setelah itu saya kasih tahu dulu, ya saya nggak akan join. Tapi cepetan presentasi, setelah itu ya boleh kembali. Ya. Anda kalau ketemu prospek kayak gitu, Anda maju atau mundur Bapak Ibu? Ya, kebayang ya? Ya, jadi karena saya nggak suka, waktu saya diganggu, saya pikir bisnis apaan? MLM lagi, apaan ini? Nggak level, ya. Biar miskin, yang penting kan sombongnya, betul nggak? Ya, nomor 1 kan itu dulu ya. Jadi saya bilang seperti itu, dan mereka tetap, ya sudah, karena kita sudah ketemu, tetap kita mau cerita aja. Saya pikir ya sudah, silakan. Mereka akhirnya cerita-cerita. Sepanjang mereka cerita, saya memang sebetulnya memang tidak mau mendengarkan Bapak Ibu. Ya, saya mengharapkan mereka cepat selesai. Jadi mata saya juga kemana-mana, ya lihat ke atas. Ada bulat-bulat. Sadar nggak ada bulat-bulat? Ya, jadi lihat ke atas. Ya, terus dia ngomong apapun saya bantah. Katanya produknya bagus. Ya, saya bilang semua orang juga bilang produknya bagus. Wah, yang ini beda. Semua orang juga ngomong yang ini beda. Ya, terus pokoknya saya bantah-bantah terus Bapak Ibu. Ya benar-benar nyebelin lah waktu itu saya. Kalau Anda ketemu prospek seperti itu Bapak Ibu, Anda maju terus atau Anda mundur Bapak Ibu? Kalau Anda mundur, Anda kehilangan guideline Anda berikutnya Bapak Ibu. Ya. Kuncinya apa?
Bahwa banyak orang bilang enggak itu karena enggak tahu. Banyak orang itu enggak ngerti Bapak Ibu. Cuman denger-denger katanya, terutama di Indonesia Bapak Ibu. Kenapa infotainment meledak luar biasa di TV sejak berpuluh-puluh, sudah berapa puluh tahun itu? Belasan tahun kali infotainment terus-terusan mengenai artis ini segala macam. Karena kita kebiasaan suka ngomongin orang lain Bapak Ibu. Suka membahas sesuatu. Nah, apalagi sesuatu yang negatif. Semakin negatif semakin senang, betul nggak? Orang kalau baca koran, desa yang aman tentram. Wah, sama koran satu lagi, kakek bunuh cucunya, seneng mana? Ayo, secara insting orang, ini seru ini, betul nggak? Dibunuhnya ditusuk berapa kali ya? Sebelah mananya ya? Ya, semakin bombastin orang itu kadang-kadang semakin seneng. Makanya jangan heran, berita negatif akan lebih cepat nyebar daripada positif Bapak Ibu. Ya, nah sama. Banyak orang itu cuma dengar mengenai MLM negatifnya. Kalau orang dengar, ada orang di MLM sukses. Itu beda dengan temenku ketipu 60 juta sama MLM. Nah, ngerti maksudnya? Nah, orang yang dengar seperti itu, orang lebih senang nerima negatifnya, betul nggak? Cenderungnya memang begitu. Ya. Jadi banyak orang itu hanya dengar-dengar doang. Oleh karena itu, kalau Anda presentasi seseorang, dia negatif luar biasa, jangan takut. Dia bukan negatif sama Anda, dia bukan negatif sama Tiansi, tapi dia belum tahu mengenai bisnis ini Bapak Ibu. Tugas Anda untuk menjelaskan kepada dia, ini bisnis apa? Makanya prinsip saya adalah, kita harus menjelaskan dulu bisnis ini kepada dia. Kalau dia belum saya jelaskan, saya belum puas. Ya, contoh, saya pernah di Malang, presentasi dokter Bapak Ibu. Ada satu downline saya ibu-ibu ngajak saya presentasi satu orang dokter. Ya, akhirnya ya sudah, saya datang, ternyata galak sekali Bapak Ibu, luar biasa galaknya. Kita baru datang, langsung dia bilang, apa ini MLM ya? Wah, downline saya ini yang ibu-ibu, dokternya juga perempuan. Ya, downline saya yang ibu-ibu langsung mengkeret Bapak Ibu, seret, minggir dia diem gini. Kurang ajar, saya disuruh tempur sendirian ini kan. Dia langsung bilang, apa MLM ya? Enggak lah, enggak. Tuh, satu lemari produk MLM, belum saya minum sama sekali. Percuma. Mau ngapain kalau gitu? Iya, misi. Gitu. Ingat, kalau kita belum menjelaskan bisnis sama dia belum tahu. MLM sama aja, beda Bapak Ibu. Ya. Orang sama semua? Enggak, betul enggak? Universitas sama semua? Enggak juga, ya kan? Beda-beda dong, nggak bisa MLM disamaratakan ya. Jadi tugas kita menjelaskan sama dia. Jadi saya bilang, Bu dokter, ya, toh kita sudah ketemu. Nah ini tipsnya ya. Toh kita sudah ketemu, ya saya cerita sebentar aja, ya. Sambil senyum, ya. Sebentar aja ya. Soal sebentar itu kan relatif sebetulnya, ya. Sebentar aja. Terus dia diem, ya udahlah cepetan tapi ya. Ya, duduk. Baru saya presentasi, bla 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 bla. Kesaksian produk, bisnis, akumulasi tanpa batas waktu, dapat luxury car segala macam. Duduknya dari begini, tiba-tiba begini Bapak Ibu. Ya, lama-lama ada kayak dongkraknya Bapak Ibu. Ya, dan begitu selesai, dia saat itu juga langsung join ngisi formulir milih produk Bapak Ibu. Ngerti ya? Saya ngalamin begini berkali-kali Bapak Ibu, berkali-kali. Jadi tugas kita adalah ngasih tahu. Makanya kalau presentasi jangan cuma bilang, mau ikut Tiansi enggak? Itu bukan presentasi Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh ya. Ini beberapa tips mengenai presentasi. Siapa di sini yang wanita belum menikah? Ini contoh ya, contoh. Saya kenal si Joko, Anda nggak tahu si Joko siapa. Sekarang saya tanya buat yang belum menikah ya. Mau nggak nikah sama si Joko? Sekarang juga? Sekarang juga loh. Kenapa? Karena Anda nggak tahu, betul nggak? Ya, saya harus cerita dulu siapa si Joko ini sebenarnya. Saya baru cerita. Si Joko ini orangnya baik, pekerjaannya mantap. Ya, dari kecil teman saya. Misalkan ini contoh ya, sudah punya rumah, mobil belum banyak, cuma 13. Rumah ya kos-kosan 20. Wah, tapi orangnya baik, jujur, rajin menabung, waduh pokoknya mantep lah. Gitu. Kalau setelah dengar seperti ini Anda bilang apa? Boleh deh temuin dulu, betul nggak? Ya paling Anda bilang, orangnya gimana? Saya tunjukin fotonya, nih, wih
wih, ganteng, ya. Anda mungkin tanya, boleh ketemu dulu deh, betul nggak? Nah, sama Bapak Ibu. Kalau Anda cuma bilang, mau join TNC nggak? Itu mah seperti bilang, mau nikah sama Joko nggak? Ngerti juga nggak tiba-tiba disuruh join TNC, apaan gitu loh, ngerti maksudnya? Ya. Kenapa? Orang kalau tiba-tiba ditodong seperti itu, dia akan ngambil langkah yang paling aman. Paling aman bilangnya apa? Ngerti ya? Jadi kalau cuma nodong, mau join TNC nggak? Bagus loh. Ini seperti saya bilang, nikah sama Joko nggak? Baik loh orangnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus cerita dulu. Si Joko ini orangnya gimana ya? Tunjukin fotonya Mr. Lee Jin Yuan. Kalau presentasi TNC maksudnya ya. Itu kan ditunjukin flip chart, foto-foto, klip gitu ya. Ada yang langsung oke, ada juga yang masih ketemu dulu dong. Nah, kalau ketemu dulu bawa ke pertemuan gitu. Ngerti maksudnya? Ya, tugas kita adalah menjelaskan bisnis ini kepada orang lain. Dan saya yakin sekali Bapak Ibu, saya dulu orangnya negatif sekali. Apa yang membuat saya tertarik? Ini mungkin sama dengan mungkin rekan-rekan lain yang negatif. Ada beberapa hal, tapi ada dua hal utama. Oke? Ya ada 6 sebetulnya ya, istilah kita adalah 6 pilar. Tapi buat saya ada 2 yang paling menarik. Tapi kalau kita bahas satu-satu, yang pertama saya lihat perusahaannya. Ini perusahaannya yang punya salah satu orang terkaya di China. Mr. Lee Jin Yuan, waduh, targetnya mau masuk Fortune 500, sudah ada di ratusan negara, wish, gitu ya. Ini seperti Anda kalau dengar si Joko, mobilnya 13, rumahnya 20, gitu. Wish, gitu kan. Itu yang pertama saya lihat, perusahaannya kuat. Kedua yang membuat saya sangat tertarik adalah produknya. Produknya saya diceritain kesaksian-kesaksian dan saya mikir, wah kalau produknya sebagus ini, mau bisnisnya kayak apa, pasti orang membutuhkan produknya, betul nggak? Ya, contoh yang kembali ke yang baru kejadian kemarin beberapa hari lalu. Saya lagi mau ngebenerin taman, undang ahli taman ya. Ya, dia cerita punya masalah kesehatan. Saya cuma cerita produk. Ya, dia cerita punya apa? Sudah lama apa? Paru-paru. Enggak ngerokok orangnya, tapi dia cerita di apa? Dia kan pabrik bukan pabrik, taman dan mebel gitu kayaknya ya. Jadi banyak ke proyek-proyek begitu, Jadi banyak menghisap polusi dan segala macam. Dia cerita paru-parunya ada masalah dan segala macam. Terus saya cerita aja, cerita produk gitu. Terus dia bilang, oke deh, saya mau ambil kalsium sama kemarin Mooncort. Ya, saya ajak ke stokis, belanja dan segala macam. Akhirnya dia milih join. Ya, besoknya saya tanya, gimana sudah diminum belum? Oh sudah, langsung badan saya enak banget katanya. Ya, nggak saya suruh tiba-tiba ke stokis beli sendiri citosan Bapak Ibu. Ya, beli sendiri citosan karena dia bilang untuk mahnya, ya untuk mah dan segala macam. Nah Anda bisa lihat. Karena produk TNC luar biasa, kita sangat terbantu. Orang buka mulut, masukin produknya, tutup mulut, telan pasti ngomong sendiri produknya Bapak Ibu. Kebayang nggak? Dan MLM yang tahan lama, yang bertahan sampai puluhan tahun, cirinya satu, produknya pasti luar biasa. Makanya kebanyakan MLM yang hanya main marketing plan, biasanya nggak tahan lama. Ya karena produknya itu adalah yang akan ngetes. Karena produk adalah jangkar Bapak Ibu. Tahu jangkar ya? Ya, kapal kok ada mau berlabuh itu kan ada jangkarnya. Nah, kalaupun ada goyang-goyang, kapalnya masih di situ, betul nggak? Nah, sama. 2 bulan lalu, sewaktu saya ke Kalimantan, saya membaca koran. Ya, nyebrang laut ke kota namanya Babulu, Bapak Ibu. Ya, itu pertama kali saya juga ke sana. Di kapal saya baca koran. Ketua APLI Indonesia, Pak Helmi Atamimi mengatakan, tahu ya APLI ya, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Mengatakan bahwa setiap minggu ada MLM baru masuk Indonesia Bapak Ibu. Entah bikinan orang Indonesia, entah dari luar negeri Bapak Ibu. Ngerti maksudnya ya? Jadi sekarang semua orang melihat bahwa MLM itu luar biasa. Ya, terus ada yang nekat bikin apa segala macam, ada yang membawa masuk dari luar negeri. Nah, itu pasti ada. Karena sesuatu yang bagus pasti akan banyak yang ikut gitu loh, ya. Dan salah satu yang membuat jangkar itu kuat, perusahaannya kuat atau enggak adalah produknya. Ya, kalau orang ngerti bahwa produknya luar biasa, dia akan bilang, kok ditawarin apapun dia akan bilang, oke, saya mau pindah ke sono kalau ada kalsium TNC. Nah, pusing nggak? Jadi sangat penting sekali produknya apa. Kalau produknya nggak jelas susah. Makanya saya sarankan kepada Anda minum produknya Bapak Ibu. Saya tahu di sini sebagian besar mahasiswa masih banyak yang muda, tapi jaga kesehatan. Oke, pergunakan produknya untuk orang tua Anda, keluarga Anda, dan Anda pakai sendiri. Ya, karena dengan Anda pakai sendiri Anda akan ngerti manfaat produknya. Dan kalau Anda pakai, grup Anda akan pakai. Apa yang Anda lakukan akan ditiru oleh grup Anda.
Oke, dan saya sendiri pakai, sekeluarga besar saya pakai. Anda kalau mampir ke Solo, papi saya kan ada stokis di Solo, Anda boleh mampir ngobrol itu. Banyak kesaksian Bapak Ibu. Anda kan dimotivasi sama papi saya Bapak Ibu. Ya, karena papi saya banyak sekali temannya yang beli produk sembuh dan segala macam. Produk itu luar biasa. Ya. Nah, itu dulu yang membuat saya tertarik. Saya cuma mikir, masa sih diceritain kesaksian ini itu? Ya mungkin namanya orang baru kan awalnya ragu-ragu, betul nggak? Ya, tapi saya dengar-dengar ini pilihannya dua. Ini orang ini ngibul atau memang benar. Ya tinggal kita buktikan saja, betul nggak? Tapi kalau sampai benar, ini luar biasa sekali. Karena produk yang hebat pasti akan dicari orang dimanapun Bapak Ibu. Ya. Berikutnya adalah duitnya, marketing plan, ada luxury car-nya, ya bagi mobil gratis, sekian ratus juta harganya. Masa akumulasi tanpa batas waktu? Nah itu yang membuat saya kaget Bapak Ibu. Mana ada? Ya enggak ada MLM seperti itu saya bilang. Akumulasi tanpa batas waktu. Kalau akumulasi pasti sampai enggak? Pasti sampai. Buat saya, wah aman ini. Berarti saya pasti dapat. Saya tanya berapa kira-kira? Sekian ratus juta. Wah, lumayan ya. Saya waktu itu mikirnya sederhana. Ya, saya dapat mobilnya, saya jual, saya bayar utang Bapak Ibu. Ya, itu pun belum lunas. Hutangnya belum lunas, tapi paling tidak sudah nyicil. Itu membuat saya tertarik. Oleh karena itu, tiap kali presentasi lengkap Bapak Ibu. Tunjukkan konferensinya, ya ada support sistemnya, ada sistemnya, Anda tunjukkan hal-hal tersebut. Sehingga orang akan tertarik. Kenapa? Karena itu yang membuat mata saya terbuka mengenai bisnis Tiansi. Bahwa ini bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan dikira kalau orang bilang sudah tahu itu tahu semua. Ya, saya pernah presentasi, baru ngeluarin flip chart Bapak Ibu. Dia langsung bilang, haha Tiansi ya. Kok tahu? Belum dibuka. Baru ngeluarin flip chartnya mau presentasi. Tiansi ya. Saya sudah 6 kali di presentasi Pak. Nah, ayo, Anda mau apa? Ayo, mau apa? Ya, saya bilang, oh sudah 6 kali, luar biasa Pak. Kalau gitu saya yang ke-7 Pak. Kenapa? Saya percaya cerita orang lain dengan cerita saya berbeda. Saya ingin menunjukkan bisnis ini lengkap seperti apa kepada dia, Bapak Ibu. Ya, dan saya presentasi pada saat mencapai Silver Lion. Ya, kalau Anda tahu presentasinya Tiansi ya. Kalau Anda mencapai Silver Lion, akumulasi tanpa batas waktu, Anda akan dapatkan luxury car gratis. Dia bilang, nggak ada loh ini. Dulu nggak ada ya? Loh, siapa bilang? Ada dari dulu, saya bilang. Terus dia bilang, nggak ada. Saya 6 kali di presentasi, nggak pernah ada yang bilang. Masa? Jadi saya pikir 6 kali itu diapain dia ya? Ngerti maksud saya? Jadi banyak orang itu hanya tahu, tapi nggak benar-benar ngerti Bapak Ibu. Tugas kita adalah menjelaskan bisnis ini secara lengkap kepada prospek. Baru dia ngambil keputusan. Tugas kita jelasin, ya, supaya dia ngerti ini bisnis seperti apa. Oke, nah kemudian singkat cerita saya tertarik, saya join, dan kemudian saya jalan. Saya kembangkan bisnis ini. Nah, banyak yang tanya, apa yang paling berat? Orang kan sukanya gitu ya, diomongin yang bagus-bagus nggak mau. Nanyanya apa yang paling susah katanya. Apa yang paling berat? Yang paling berat buat saya Bapak Ibu adalah trauma. Saya pernah menjalankan bisnis MLM selama 1,5 tahun pada saat saya kuliah, masih ingat? Saya sudah ngomong ke seluruh dunia bahwa saya akan sukses. Hasilnya 0 besar. Malu juga akhirnya. Dan saya waktu itu harus mulai lagi. Pertama kali saya datang ke OPP, ngelihat orang di depan pakai jas, ngomong soal wah bisnis luar biasa, dapat reward segala macam, kepala saya berkunang-kunang Bapak Ibu. Pusing saya, enek saya. Karena apa? Saya sudah kepikir, aduh mampus gue, harus gitu lagi. Harus datengin orang, nanti diketawain, ya diusir lah inilah, aduh capek saya. Trauma yang paling berat. Nah ada yang tanya, terus kok kenapa Bapak bisa jalan? Simpel sekali juga Bapak Ibu. Lebih penting mana? Trauma atau impian? Lebih penting mana? Trauma atau keluarga Anda? Lebih penting mana? Trauma atau orang tua Anda? Buat saya lebih penting keluarga saya go to hell with trauma Bapak Ibu. Ya, ini untuk Anda yang trauma, lebih penting mana? Trauma Anda atau impian Anda, anak Anda, orang tua Anda? Anda pilih sendiri. Kalau Anda lebih penting trauma, ya sudah, lupakan impian Anda.
Tapi kalau ada lebih penting dream, impian Anda yang sukses, demi orang-orang Anda sayangin, bangun bisnis ini. Apakah mudah? Jujur, tidak mudah. Simple? Ya. Sederhana? Ya. Tapi perlu perjuangan? Ya. Bisnis ini bukan makan siang gratis, Bapak Ibu. Tidak ada bisnis apapun yang seperti itu. Kalau ada yang bilang seperti itu, Anda harus hati-hati. Karena biasanya nggak jauh-jauh dari bohong. Bisnis apapun pasti harus dibangun dengan serius. Anda kalau ingin mendaki bekerja, mendaki karir, perlu serius nggak? Perlu serius. Anda punya toko, punya usaha, perlu serius nggak? Pasti perlu serius. Semua perlu serius, Bapak Ibu. Ya, jadi perlu Anda bangun dengan serius. Hebatnya TNC adalah kalau Anda bangun dengan serius, ikutin cara kerjanya dan konsisten 1-2 tahun Anda bintang 8 Excel plus minus 40 juta sebulan, Bapak Ibu. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya bisnis ini sama seperti bisnis yang lain. Bedanya apa? Satu, modalnya kecil. Bisa dibilang tanpa modal. Modalnya cuma beli produk diminum. Kalau sehat yang senang siapa? Kalau Anda semua sehat, keluarga Anda sehat, yang senang siapa, Bapak Ibu? Anda sendiri, betul nggak? Kalau saya sehat, yang senang saya sendiri. Jadi bisnis ini tanpa modal. Kedua, bisnis ini bisa dikerjakan part-time, luar biasa. Saya part-time selama 6 bulan. Bulan ke-7, saya full-timer. Saya tinggalkan kerjaan, saya full-timer TNC sampai hari ini, Bapak Ibu. Oke, itu awalnya saya membangun bisnis ini. Ya, dan Anda hanya perlu kerja keras di sini dan waktunya sangat singkat sekali. Anda hanya perlu waktu beberapa tahun. Ada yang tanya lagi, pasti enggak, Pak? Yang kuliah, berani enggak Anda tanya ke rektor ya, kepala kampus rektor ya? Pak Rektor, kalau kuliah berapa lama lulus? Biasanya berapa tahun? 4, kok saya dengar 8 tadi. 4 tahun. Berani nggak Anda bilang? Berani jamin nggak Pak Rektor, 4 tahun saya pasti lulus? Berani nggak? Nggak ada yang berani, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semuanya tergantung Anda. Tapi kalau Anda lancar, ngerjain tugas, datang ujian, pokoknya oke-oke aja, pasti 4 tahun beres. Betul nggak? Sama. Kalau Anda mau mengembangkan bisnis ini dengan serius, mengikuti cara kerjanya, Anda konsisten, 1-2 tahun, bintang 8 Excel untuk Anda, berikutnya mobil mewah untuk Anda. Apalagi, Anda tadi sudah dengar, ada new reward Bapak Ibu, dulu ndak ada. Anda yang baru, siapa di sini yang baru bergabung bulan ini atau belum bergabung sama sekali? Bisa angkat tangan? Nggak diapa-apain, cuma pengen tahu jumlahnya saja kok. Oke, terima kasih. Dengan adanya new marketing plan dan new reward ini Bapak Ibu, kalau Anda bergabung bulan ini, Anda punya waktu 4 bulan untuk mencapai bintang 6 dan itu sangat mungkin sekali. Ya. Oke, kalau Anda bisa 4 bulan bintang 6, Anda langsung gratis mendapatkan motor atau tur ke China untuk Anda, Bapak Ibu. Itu di luar bonus bulanan. Beda lagi. Ya, 4 bulan new bintang 6. Dan kalau Anda lanjutkan terus dalam setahun, berarti 8 bulan kemudian, Anda mencapai bintang 8, Anda akan langsung mendapatkan mobil keluarga senilai 130 jutaan, Bapak Ibu, gratis untuk Anda. 4 bulan, 1 tahun. Itu di luar bonus bulanan loh. Masih dapat lagi bonus bulanan. Dan saya yakin sekali, kalau Anda bisa mendapatkan motornya, atau tur ya, mobilnya. Anda kalau motor atau tur lebih suka mana Bapak Ibu? Tur ke Cina atau dapat motor gratis? Siapa yang suka tur? Siapa yang suka motor gratis? Iya, seimbang lah ya. Siapa yang mau dua-duanya? Nggak bisa milih satu. Ya. Kalau Anda 4 bulan dapat motor gratis, Anda 8 bulan kemudian, setahun ya, bintang 8 dapat mobil gratis, saya yakin sekali tidak sampai setengah tahun atau setahun Anda akan terima luxury car Anda gratis Bapak Ibu. Itu ratusan juta lagi, di luar bonus bulanannya. Luar biasa bukan? Yang sekarang nih sangat luar biasa. Makanya saya juga sangat semangat sekali Bapak Ibu mengenai new reward dan new marketing plan ini. Ya, nah ada tips dari saya. Kalau Anda ingin berhasil di usaha ini Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang perlu Anda jalanin. Ya, yang pertama adalah Anda perlu membangun bisnis ini dengan serius. Ya, Anda perlu membangun bisnis ini dengan serius. Tadi sudah dibahas sama siapa ya? Pak Abdi masalah ya. Kita perlu membangun bisnis ini dengan serius. Gampangannya gini, Anda harus punya sikap yang tepat
mengenai bisnis ini. Sehingga bisnis ini akan memberikan hasil yang tepat juga untuk Anda. Apa yang Anda dapatkan sebanding dengan apa yang Anda kerjakan. Gampangannya begitu. Maksudnya begini loh. Banyak orang tanya, Pak, saya lagi down. Ya, lagi down berat nih Pak. Cuti dulu ya 2 bulan. Siapa yang di sini udah kerja? Saya pernah kerja, jadi saya tahu ya. Boleh nggak Anda telepon ke bos? Bos, sorry, saya nggak masuk kerja ya, karena saya lagi down. Boleh nggak? Ya, nggak ada Bapak Ibu. Bos Anda kan bilang, ya sudah, kalau mau down terus aja, nggak usah balik. Ngerti maksudnya ya? Kadang-kadang saya pikir lucu sekali alasan orang gitu loh. Kenapa? Karena mereka menjalankan bisnis ini iseng-iseng, pengennya hasilnya luar biasa, nggak bisa. Maksudnya kalau Anda jalankan iseng-iseng, ya hasilnya ada, tapi ya iseng-iseng lah gitu, lumayan-lumayan gitu. Tapi, kalau Anda pengen hasilnya besar, Anda harus jalankan dengan serius. Gampangannya persis seperti kalau Anda kerja Bapak Ibu. Saya pernah kerja, saya juga tahu. Kalau OPP, hujan rintik-rintik, ya berangkat nggak? Yakin, sekarang ngomong berangkat tuh, upline dengerin ya. Kadang-kadang kalau ada hujan, aduh males ya nggak? Pertanyaan saya, Anda kerja atau punya toko sendiri, jam 7 pagi harus masuk, Anda bangun hujan Bapak Ibu, masih selimutan. Dingin, enak nih kalau lanjut tidur lagi. Anda masuk kerja atau tidur? Nah, sebagian ngomong tidur aja Pak, izin katanya. Oke, Anda izin. Besoknya rintik-rintik lagi jam 7 pagi. Ujung-ujungnya Anda pasti masuk juga, ngerti maksudnya? Ujung-ujungnya Anda pasti masuk juga. Ya. Nah, contoh yang lain. Ya. Anda mau pertemuan, misalkan ada saudara datang. Ini hal-hal sepele sebetulnya Bapak Ibu. Ada saudara datang dari luar kota. Atau orang tua lah kadang-kadang. Ya, berangkat nggak Anda? Kadang-kadang orang bilang, aduh sorry, nggak bisa presentasi, nggak jadi home meeting, nggak jadi OPP. Kenapa? Karena ada saudara datang. Pertanyaannya saya balik. Kalau Anda kerja kantoran, orang tua Anda datang, Anda besoknya masuk kerja nggak? Setahu saya tetap masuk, betul nggak? Kenapa dibedakan? Mungkin yang belum pernah kerja nggak ngerti kali ya. Tapi kalau sudah kerja Anda pasti tahu. Paling nggak Anda bisa ngebayangin aja dunia kerja. Kenapa dibedakan? Maksud saya begini. Anda nanti lulus kerja, betul nggak? Ya standar S1 berapa? Ya Anda nggak usah jawab. Langsung jawab dalam hati aja. Anda kerja, ambillah di perusahaan asing. Oke? Setahun naik berapa persen? 10% rata-rata. Ya kan? Oke? Untuk penghasilan seperti itu, Anda mau tanpa down, hujan pun berangkat, ada orang tua pun berangkat, ngerti maksud saya? Tapi, untuk bisnis, yang katanya 1-2 tahun dari sekarang, bintang 8 Excel 40 juta sebulan, Anda bisa dapat mobil gratis, dan seterusnya reward, passive income, hujan, gak mau berangkat Bapak Ibu. Ngerti gak maksud saya? Kadang-kadang saya heran gitu loh, kok bisa ya? Maksud saya adalah, saya bukannya mau mendewa-dewakan Tiansi, bukan Bapak Ibu. Simpel aja. Ini kerja Bapak Ibu. Yang namanya kerja, jalankan dengan serius. Setuju nggak? Jalankanlah dengan serius. Oleh karena itu, Tiansi akan memberikan hasil yang serius untuk Anda juga Bapak Ibu. Nangkap ya? Ya, jadi kadang-kadang saya heran, ada masalah sedikit aja. Waduh, alasannya ini, itu, dan segala macam. Sikap yang tepat. Tempatkan bahwa ini kerja. Dari awal saya bergabung, saya selalu menempatkan bahwa ini kerja serius. Saya pernah kerja, saya pernah berbisnis, saya punya klien, saya programmer segala macam. Semua saya tanggapin dengan serius. Tiansi pekerjaan keempat saya juga harus nanggapin serius kalau saya pengen berhasil di usaha ini. Yang pertama mesti serius. Bukan serius gimana sampai serius banget, bukan sih. Tapi maksudnya gimana ya? Anda jalankan seperti kalau Anda kerja gitu loh. Seperti kalau Anda kuliah. Kalau hujan, berangkat nggak? Berangkat. Kalau ujian lagi down, berangkat nggak? Nah, ada yang bilang, enggak bolos aja ya, terserah ya. Tapi ujung-ujungnya Anda kan ditelepon orang tua terus, harus lulus, betul nggak? Ya, Anda kan ditelepon orang tua terus, kapan lulusnya ya? Kuliah udah 18 tahun nggak lulus-lulus katanya. Ya, yang pertama sikap yang tepat. Jadi semuanya berasal dari kepala. Benerin dulu Bapak Ibu, bahwa ini kerja.
Anda boleh masih kuliah, tapi jalankanlah ini dengan serius. Boleh part-time, boleh, tapi jalankanlah dengan serius. Kalau pengen hasilnya besar. Kalau pengen hasilnya sambilan, ya enggak apa-apa. Sambilan hasilnya sambilan juga. Iseng-iseng hasilnya iseng-iseng gitu loh. Tapi kok yang pengen 40 juta sebulan, mobil mas segala macam, part-time atau full-time, Anda mesti serius. Ya, serius itu dalam arti full heart, Bapak Ibu. Yang pertama, kerja serius. Yang kedua, Anda harus konsisten. Untuk membangun sesuatu yang besar perlu waktu. Tidak bisa instan. Bisnis apapun perlu waktu. Jadi tidak bisa kalau Anda, oke, saya bangun, tiba-tiba 3 bulan, aduh Pak, lagi putus cinta Pak. Cuti dulu 3 bulan ya. Apa yang Anda bangun, habis lagi Bapak Ibu. Apa yang Anda bangun, habis lagi. Ya makanya ada grafik seperti ini. Bisnisnya nggak kemana-mana. Itu seperti dorong mobil mogok. Ya, mobilnya belum baru di starter, belum juga jalan, ada tukang es cendol lewat. Wih, kayaknya enak nih. Beli dulu deh. Beli dulu. Mobilnya berhenti lagi Bapak Ibu. Baru dorong sebentar lagi, tiba-tiba ada yang lewat. Makanan apa jual roti, beli dulu roti. Mobilnya nggak jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi sekali Anda mulai, tahan. Dorong terus Bapak Ibu, tahan 1-2 tahun dan saya yakin mesin Tianxi Anda akan menyala untuk Anda Bapak Ibu. Tahan. Sekolah mulai sampai jadi dulu gitu loh. Toh nggak lama kok, nggak lama. Ya, oke. Terus ketiga, ikuti sistem. Unicorn sudah menyediakan sistemnya, tinggal Anda ikutin saja. Ya, ada beberapa cara dalam membangun bisnis ini. Saya menyarankan Anda ikutin cara kerja Unicorn. Kalau saya jelaskan di sini panjang. Tapi Anda ikutin sehingga Anda akan punya aset yang kuat. Oke? Nah, setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa slide. Pak, bisa tolong dinyalain langsung ke slide-nya aja, Pak. Yang foto. Kita beri tepuk tangan untuk rekan-rekan yang IO yang membantu menyiapkan. Oke. Sebentar lagi ya. Yang belakang, hampir belakang ada foto-foto ya. Ada foto-foto. Yang foto pertama yang saya naik motor ya. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada sahabat saya dari dulu Bapak Ibu ya, Honda Prima tahun 89 Bapak Ibu. Itu saya naikin dari sejak motor saya SMA, waktu saya kuliah di Bandung dikirim naik kereta dan itu sudah menemani saya dari sejak tahun 89. Ya, dan sampai sekarang juga masih ada, masih bagus motornya. Itu kalau dijual mungkin berapa sekarang? Mungkin sekitar 2 jutaan masih dapat kali ya. Ya, kemarin barusan turun mesin 1,5 juta Bapak Ibu. Goyang ya, tapi masih saya rawat ya, masih saya rawat. Itu di kos-kosan, yang kos-kosan saya tercinta yang barusan diambrukin itu Bapak Ibu. Ini saya foto waktu masih bintang 5. Siapa di sini yang bintang 3, 4 atau 5? Banyak ya. Saya juga ngerti perasaannya seperti apa. Aduh, bisa nggak ya? Saya berjuang, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Sama Bapak Ibu. Saya waktu itu juga ya ketawa, kita berjuang deh. Dibilang yakin, ya yakin, tapi dibilang ragu-ragu juga ragu-ragu sebetulnya. Ya, saya itu nggak pernah sukses Bapak Ibu. Ya, saya nggak pernah menjalankan bisnis yang berhasil, gagal melulu. Kerja juga gitu-gitu aja. Jadi dibilang suruh yakin, saya yakin. Tapi dibilang nggak yakin, jujur saya juga nggak yakin Bapak Ibu. Pokoknya tugas saya satu. Tugas manusia itu berjuang secara luar biasa, sisanya itu urusan yang di atas Bapak Ibu. Tugas manusia berjuang, Tuhan menentukan, betul nggak? Jangan dibalik. Tugas Tuhan berusaha, manusia menentukan gitu. Banyak orang kan begitu, betul nggak? Ya pokoknya apa yang diberikan Tuhan kita terima. Nah setelah terima terus ngomel, Tuhan kenapa kamu memberi aku seperti ini? Bukannya kerja keras protes melulu Bapak Ibu. Disuruhnya Tuhan yang berusaha, betul nggak? Lah kan lucu gitu loh. Tugas manusia kerja dulu. Ya bahkan dulu saya punya prinsip begini Bapak Ibu. Bisa saya ya dengan kondisi keluarga seperti itu Bapak Ibu, harapan nggak jelas, hutang keluarga itu Bapak Ibu, kalau saya hitung, kan melankolis ya, saya hitung, itu baru bisa dilunasin, kalau saya kerja, saya tabung berapa persen? 10% aja ditabung ya, 10% ditabung dengan catatan saya tidak sakit, bahaya kalau sakit, betul nggak? Ya kalau sakit bisa habis itu tabungan, tapi dengan catatan kalau saya sakit, tidak sakit, itu hutang baru lunas kira-kira saya hidup mati 2 atau 3 kali Bapak Ibu. Kebayang nggak masa depan seperti itu? Kerja salah, kayaknya sampai KO juga enggak ada hasilnya nih. Enggak kerja juga salah, terus mau gimana gitu?
Ya, kondisinya seperti itu. Makanya benar-benar saya dibilang nggak yakin, aduh nggak yakin juga Bapak Ibu. Keluarga kita kalau di Solo tuh dihina orang Bapak Ibu. Ya, soalnya keluarga kita banyak hutang ke banyak orang. Beberapa orang itu memang ada yang baik hati. Ya, mereka merelakan. Karena kita bangkrut benar-benar bangkrut, bukan dipakai untuk judi buat aneh-aneh, enggak. Emang ya salah manajemen bangkrut gitu loh. Banyak juga yang nggak tahu. Ya, ada yang baik hati tapi buat beberapa, wah mulutnya luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa itu. Makanya saya nggak tahan di Solo Bapak Ibu. Dulu kok kita di Solo kalau jalan nunduk. Malu Bapak Ibu. Ya, tapi akhirnya kita bisa lunasin semua tahun 2007, ya. Sekarang kita bisa jalan di Solo dengan kepala nenggak Bapak Ibu. Wah, merdeka. Itu semua hasil dari Tiansi Bapak Ibu. Kebayang nggak? Dulu zaman saya kerja, kalau saya nabung 10%, saya hidup mati kira-kira 2-3 kali baru lunas. Tapi hutang keluarga kita bisa lunasin tahun 2007. Kebayang nggak? Nggak masuk akal ini bisnis. Jadi kalau Anda presentasi orangnya bilang nggak masuk akal, jawabannya gimana? Betul nggak masuk akal, karena bonusnya terlalu besar Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Ya, waktu saya bintang 5, juga nggak masuk akal. Masih bintang 5 coy. Ya, bonus saya waktu itu masih 1,5 juta. Masih gede penghasilan saya dari yang lain. Kan saya macam-macam tuh kerjaannya. Ya. Tapi ingat satu hal, kalau Anda berjuang terus, saya yakin sekali jalan akan dibukakan, dan kalau Anda berjuang, Tuhan pasti akan membantu Anda untuk sukses untuk keluarga Anda Bapak Ibu. Saya yakin sekali. Ya. Jadi kalau Anda sekarang bintang 5, Anda bisa foto Bapak Ibu. Anda bisa foto buat kenang-kenangan nanti waktu sukses. Karena ini kan nggak bisa diulang lagi Bapak Ibu. Sekarang saya juga sudah naik beberapa kilo Bapak Ibu. Nah ini waktu saya menikah. Karena ini masih banyak yang muda-muda. Saya tunjukin waktu menikah Bapak Ibu. Kita menikah pestanya 2 kali. Sekali di Solo, sekali di Malang. Karena biasalah. Ya kalau udah menikah gitu yang ribut orang tua Bapak Ibu. Ya mintanya begini, mintanya begitu. Ya udah kita ikutin. Kita bikin pesta 2 kali. Sekali di Solo dan di Malang. Dan mobil pengantinnya adalah BMW gratis dari Tiansi. Luar biasa. Waktu menikah, semua biaya kita pakai biaya kita. Ya, kita mengundang keluarga sebagai tamu. Dan itu merupakan kebanggaan kita yang luar biasa. Ya, jadi jangan merasa keren kalau kelihatannya gagah, punya ini, punya itu, bisa ngajak pacar ke sono kemari, mobilnya keren. Tapi kalau akhir bulan gimana? Kayak tadi ya, Mama minta duit dong. Simbok meneh katanya. Ya, jangan sombong Bapak Ibu kalau punya orang lain Bapak Ibu. Ya ngapain dibanggain punya orang tua. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda berani hidup di atas kaki Anda sendiri, saya beri acungan jempol buat Anda. Ingat, kita nggak pernah tahu masa depan. Saya juga nggak pernah bersit pun kepikir bahwa keluarga kita akan bangkrut. Nggak pernah sama sekali. Tapi itulah kenyataan. Siap nggak kalau itu terjadi? Saya bukan mendoakan Anda, saya doakan Anda sukses terus lah. Ya, hidupnya juga enak terus. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa memilih Bapak Ibu. Jadi kita mesti siap-siap dari sekarang ya. Ini salah satu foto kebanggaan kita ya. Nah, ini rumah impian yang kita bangun. Jadi saya dulu membangun bisnis ini awalnya dari kos-kosan 2x3 Bapak Ibu. 2x3. Ya kos-kosan di sini ukurannya berapa? Sama ya kira-kira ya, 2x3. Saya nggak punya apa-apa, rumah juga di Sitabang. Dari bisnis ini saya bisa membangun rumah impian 3 lantai. Tanah sebelah saya beli, saya punya tanah lain yang view-nya bagus ya, 700 meter Bapak Ibu, view-nya golf, ada gunungnya, ada Bandungnya. Saya punya apartemen beberapa, kita di Solo juga beli rumah, mertua saya di Malang beli rumah, ini juga lagi beli rumah baru Bapak Ibu. Itu semua hasil dari Tiansi Bapak Ibu. Hari pertama, saya mengajak mami saya ke rumah ini. Mami saya sampai geleng-geleng bilang, kowe iki kerja apa kok iso entuk koyo ngene katanya. Terjemahan bahasa Jermannya adalah kamu tuh kerja apa kok bisa hasilnya seperti ini ya. Dan jawab saya juga mbuh aku ya ora mudeng ya. Saya juga bilang aku juga nggak ngerti kok bisa-bisanya cuman presentasi naik motor ke sono kemari kehujanan ditolak orang hasilnya bisa sebanyak ini Bapak Ibu. Kok bisa gitu loh. Nggak masuk akal Bapak Ibu, benar-benar nggak masuk akal. Ya, jadi benar-benar sampai sekarang saya itu setiap hari bersyukur Bapak Ibu atas anugerah yang luar biasa. Saya bisa memberitahukan kepada Anda, buat saya bisnis ini adalah mukjizat untuk saya dan sekeluarga. Anda tahu mukjizat nggak? Mukjizat itu sesuatu yang menurut otak manusia tidak masuk akal, betul nggak?
Tapi menurut Tuhan, kalau Anda punya keyakinan, tidak ada yang tidak masuk akal. Betul? Iya. Ya, jadi Anda boleh mengatakan Anda tidak bisa. Saya yakin sekali, beberapa di antara Anda mendengarkan orang-orang maju di panggung, tetap dalam hati bilang, itu kan kamu, saya itu nggak bisa. Aku nggak. Nggak usah ngaku lah ya, nggak usah angkat tangan. Anda jawab sendiri. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, kalau Anda bilang Anda tidak bisa, yang bilang siapa? Anda sendiri, betul nggak? Ya. Tapi saya yakin sekali, Anda juga berdoa bahwa Tuhan Maha luar biasa. Setuju nggak? Kalau Tuhan mau, hari ini juga Anda sukses luar biasa, sukses hutang lunas semuanya, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, bisa sekali. Masalahnya, setahu saya, cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Banyak yang berdoa setiap hari, Tuhan, utangku segunung, tolong dong besok kirim emas 1 karung di depan rumah. Tolong, ini udah kepepet banget, udah kebelet ini. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Terus ada tetangganya datang, utuk. Ada bisnis bagus, mau presentasi bisnis. Apa? MLM-nya? Enggak mau. Terus doa lagi, Tuhan gitu. Dipetir baru tahu Bapak Ibu ya. Mintanya instan. Maksudnya begini loh. Ini setahu saya. Ya. Dan sepaham saya bahwa kalau Tuhan mau memberikan sesuatu, tidak pernah diberikan secara nyata Bapak Ibu. Langsung itu nggak pernah, setahu saya ya, kecuali mukjizat yang luar biasa. Tapi segala sesuatu pemberian pasti dibungkus Bapak Ibu. Dan tugas manusia untuk berjuang membukanya dan akan mengambil isi hasilnya luar biasa. Oke? Jadi tugas Anda adalah hari ini Anda mendapatkan potensi bisnis yang luar biasa. Saya nggak tahu impian Anda, tapi saya sudah ceritakan banyak impian saya. Ya. Tapi saya yakin sekali, kalau Anda mau berjuang untuk membuka bungkus yang diberikan Tuhan secara luar biasa ini, Anda akan mendapatkan hasil yang jauh lebih luar biasa dari yang pernah Anda impikan selama ini Bapak Ibu. Karena semua hasil saya di bisnis ini, itu benar-benar tidak pernah terbayangkan sama sekali. Ya, dengan kondisi seperti saya dulu. Oke, ini salah satu hasilnya, rumah dan segala macam. Nah, ini hobi saya tuh bukan mobil Bapak Ibu. Ya, siapa di sini yang suka mobil? Apalagi gratis ya. Banyak sekali yang sukanya mobil. Jujur Bapak Ibu, hobi saya bukan mobil. Ya, kenapa? Simpel sekali ya. Dari kecil saya kalau naik mobil itu muntah Bapak Ibu. Ya, kalau dulu saudara-saudara saya manggilnya orang kampung katanya, naik mobil muntah. Selalu. Jadi saya bau mobil itu bikin pusing. Kalau di Solo tahu, di Solo ya, ada Tawangmangu. Tawangmangu tahu nggak? Daerah gunungnya. Itu keluarga kan suka bersama-sama, keluarga besar ya, ke rumah saudara yang punya villa di sana. Oh, itu biasanya perang dulu sama saya. Biasanya saya ngumpet Bapak Ibu, lari. Pernah dikejar naik sepeda sama mami saya. Dibujukin segala macam, itu waktu masih SD. Saya balik ke rumah ditangkap, cek, masukin mobil. Bluk. Sampai segitunya, karena saya betul-betul nggak mau. Saya bau mobil aja pusing. Udah mau muntah. Makanya saya nggak tahu mobil kayak apa, saya nggak peduli. Saya nggak ngerti dan nggak mau tahu Bapak Ibu. Saya dulu kemana-mana naik beca Bapak Ibu. Ya, terus waktu SMA naik motor. Jadi waktu saya dipresentasi, saya yang ngerti yang namanya mobil itu sekelas Kijang, yang kayak modelnya Kijang begitu, Jeep sama sedan. Dan yang paling saya benci tahu nggak apa? Sedan. Karena apa? Sedan itu kalau naik, itu kalau karena mobilnya halus, kalau direm di lampu merah, itu kan nyut gitu, ngerti nggak? Itu derajat muntah saya langsung nyut, semua keluar Bapak Ibu. Jadi saya lebih senang naik mobil yang gini. Karena semakin begini semakin nggak muntah Bapak Ibu. Tapi mobil sedan, kalau saudara saya ngajak naik mobil sedan gitu ya, apalagi pakai pengharum, waduh, itu baru masuk udah seret gitu. Ya, jadi saya cuma bilang naik sedan boleh, tapi bisa ya nggak usah direm. Soalnya setiap kali direm itu nyut gitu Bapak Ibu. Aduh, itu ya. Terus kok sekarang bisa dapat mobil, bisa sekarang nyetir bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, saya bisa. Mau tips nggak gimana caranya supaya mabuknya hilang? Siapa yang di sini mabuk mobil juga? Mungkin ada ya, mungkin malu kali. Tipsnya gampang. Kalau Anda mau mabuknya hilang, belajarlah nyetir. Ini tips serius ini. Belajarlah nyetir mobil. Pada saat Anda mulai nyetir mobil, mabuk Anda mulai hilang. Kenapa? Karena pikiran fokusnya ke jalan. Itu yang saya lakukan. Saya mulai nyetir mobil segala macam dan mulai mabuknya hilang. Nah, siapa di sini yang tidak bisa nyetir mobil?
Ya. Mau tips nggak gimana caranya supaya nyetir mobilnya gampang? Mau? Tips yang pertama, punyailah mobilnya dulu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah punya mobilnya, apalagi yang gratis dari TNC, Anda akan bisa nyetir Bapak Ibu. Karena lebih aman, ya karena mobil sendiri. Kalau nyetir mobil pinjaman itu lebih deg-degan, karena kalau ngerempet suruh nukerin Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, nah saya dapat waktu itu yang gratis BMW yang silver. Setelah berapa tahun, ya saya dapat banyak masukan dan saya pikir-pikir sudah saatnya, ya dan akhirnya saya beli BMW kira-kira harganya 1M Bapak Ibu. Ya, sekarang saya pakai kemana-mana. Itu 2 pintu, ya 2 pintu. Nah itu heran Bapak Ibu ya, pintunya 2, harganya tapi 2 kali lipat. Kan rugi sebetulnya kalau hitung-hitungan pintu Bapak Ibu ya. Pintunya 4, harganya separuh. Pintunya 2, harganya 2 kali lipat. Jadi saya curiga mobil yang pintunya 1 lebih mahal lagi Bapak Ibu ya. Dan yang paling mahal adalah mobil yang nggak ada pintunya Bapak Ibu. Itu mungkin yang termahal. Ya, nah, ini mobil yang saya kendarain Bapak Ibu kira-kira 1M dan waktu itu belinya juga kayak beli kacang goreng ya. Kita datang ke showroom di Jakarta. Terus kita lihat, pokoknya saya mau beli mobil yang kira-kira 1M. Soalnya katanya yang sekelas 500 rewardnya kan sekelas begitu. Ya, sudah terima reward dan segala macam, kita harus naik kelas katanya. Ya sudah, saya pengen beli yang 1M, kira-kira mobil yang mana? Katanya ada beberapa. Saya pilih, ada yang seri 5, seri ini. Saya pilih BMW waktu itu karena saya pikir saya dapatnya BMW supaya belinya BMW lagi gitu ya, biar masih ada nilai sejarah. Saya pilih-pilih ini, ya sudah. Enggak test drive, enggak apa Bapak Ibu, langsung dibeli. Ya waktu itu langsung disetir dari Jakarta ke Bandung Bapak Ibu. Ya, langsung kita bayar cash. Kita bayar cash jatuhnya 960 juta. 1M kurang dikit gitu. Nah, itu kira-kira contoh simple cara membeli mobil Bapak Ibu. Ya, itu kira-kira seperti itu yang sehat ya. Tapi sekali lagi, saya bukan tipe pecinta mobil. Jadi saya nggak ngerti ini mobilnya bagaimana, tombolnya apa aja, masih banyak tombol yang saya masih nggak ngerti Bapak Ibu, cara makainya gimana. Saya bukan yang setiap hari mempelajari, kalau tahun depan mau keluar yang lampunya ada miring, mata kucing, mata anjing, mata apa gitu. Buat saya, ya saya nggak tertarik dengan begituan. Tapi saya beli untuk apa? Saya tunjukkan ke grup saya bahwa apapun impian Anda bisa dapatkan dengan bisnis ini Bapak Ibu. Dan ternyata setelah beli, ya ternyata keren juga dan enak juga Bapak Ibu. Ya ternyata enak juga ya kemana-mana. Orang biasanya pada noleh karena ini limited edition. Jadi juga tidak banyak di impornya juga tidak banyak. Nah ini keluarga saya sering kita ajak kemana-mana juga. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa saya mah enggak perlu bisnis ini mas. Saya sudah cukup, begini aja juga cukup kok. Yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Sering nggak ketemu orang kayak gitu? Saya ini orangnya enggak aneh-aneh, ya, udah cukup-cukup aja, ya. Begini Bapak Ibu, kalau Anda hanya begitu-begitu aja, sekali lagi kita nggak pernah tahu masa depan, betul nggak? Kalau sampai ada apa-apa, nah ini memang kita ngomong jelek sih, gimana ya? Tapi sering terjadi, di hidup saya itu terjadi Bapak Ibu. Kalau sampai ada apa-apa, anak sakit segala macam, ngutang kemana Bapak Ibu kalau duitnya pas-pasan? Biasanya ngutang kemana nomor 1? Biasanya ke orang tua dulu, betul nggak? Simbo, anakmu lagi butuh nih, minta duit, si Tole sakit. Kalau orang tua sudah mabok dipinjemin duit terus, biasanya mulai pinjam ke teman dekat, ke saudara, ke kakak adik, betul nggak? Kalau sudah semuanya dipinjemin, pinjem ke temen dan segala macam, cari utangan segala macam. Maksudnya apa sih? Bapak Ibu, kalau kita tidak sukses, kalau terjadi sesuatu, kita nih ngerepotin orang lain Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin seperti itu. Kalau waktu keluarga kita bangkrut, kita nih ngerepotin saudara-saudara. Semuanya iuran bantu kita. Malu Bapak Ibu. Ya, kenapa saya harus menjadi orang yang menerima bantuan? Kenapa bukan saya yang menjadi orang yang memberikan bantuan Bapak Ibu? Kalau Anda sukses Bapak Ibu, Anda bisa menjadi matahari atau bintang yang bersinar-sinar dan Anda akan menerangi sekeliling Anda Bapak Ibu. Anda akan menjadi matahari atau bintang bagi lingkungan Anda, bagi keluarga. Anda bisa berbuat banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa tidak Anda sukses? Anda boleh baca di mana-mana, ya.
Orang sukses itu luar biasa. Tuhan pun menyuruh kita sukses, Bapak Ibu. Oke? Pak, kalau sukses kan jahat loh. Siapa bilang? Itu kan di sinetron, Bapak Ibu. Orang miskin kan baik, belum tentu. Orang miskin jahat juga banyak. Orang miskin baik banyak nggak? Banyak. Orang kaya jahat ada nggak? Ada. Orang kaya baik ada nggak? Ada, Bapak Ibu. Anda mending jadi orang kaya baik atau orang miskin jahat, Bapak Ibu? Salah pilihannya ya. Maksudnya adalah, kenapa tidak Anda menjadi orang kaya dan Anda menjadi orang kaya yang baik karena bisnis ini? Itu luar biasa. Kenapa kok malah mikirnya negatif? Salah besar. Anda harus sukses dan Anda harus jadi orang baik. Dua-duanya jalanin. Ya. Jadi Anda bisa memberi anugerah banyak kepada sekeliling Anda, Bapak Ibu. Otomatis kalau Anda sukses itu sekeliling juga kecipratan, mau nggak mau. Nah, ini salah satu impian saya, tahun lalu menonton Piala Dunia di Afrika Selatan, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu impian saya. Saya ini kemarin malam ngobrol sama Pak Abdi, ya, kalau dia gila bola, Bapak Ibu. Ya, saya setengah gila bola aja, nggak terlalu tergila-gila, tapi saya suka kadang ngikutin mengenai sepak bola dan segala macam. Saya pengen nonton Piala Dunia. Saya paling seneng itu kalau udah tanding antar negara. Kalau klub-klub cuman ya hanya ngikutin aja. Tapi kalau udah Piala Dunia itu biasanya saya ngikutin, Bapak Ibu. Dibilang tergila-gila enggak juga, tapi kepengen aja gitu ya. Terakhir saya nonton sepak bola di stadion, itu waktu saya SD nonton di Stadion Sriwedari Solo, Bapak Ibu. Itu nonton Arseto musuh siapa saya lupa. Masih ada yang ingat Arseto Solo? Itu zaman dulu, Bapak Ibu. Ya, dan berikutnya saya nonton di Afrika Selatan Piala Dunia gratis karena Tiansi, Bapak Ibu. Kebayang ya? Jadi sekali lagi saya ingin menunjukkan impian Anda bisa terwujud karena bisnis ini. Kadang-kadang impian yang nggak masuk akal juga gitu, aneh-aneh gitu loh. Ya, impian bukan sekedar rumah, sekedar mobil, enggak juga. Ya, kadang-kadang bisa macam-macam. Ini salah satu. 3 tahun dari sekarang ada Piala Dunia di mana? Berhasil ya. Kita usulkan kantor bikin lagi. Setuju nggak? Iya ya. Jadi kita usulkan kantor bikin lagi. Semoga disetujuin ya. Kita beri tepuk tangan untuk para manajemen. Semoga mereka setuju ya. Dan Anda kalau Anda membangun dengan serius, 2014 kita nonton bareng di Brasil, Bapak Ibu. Ya, Brasil. Football. Ya, ini ada cerita Bapak Ibu. Tahun 1968, Olimpiade di Meksiko. Itu perlombaan maraton. Anda tahu ya, maraton itu lari jarak jauh. Ya, dan itu perlombaan dimulai. Dan akhirnya ada yang mencapai garis finish. 1, 2, 3, juara 1, juara 2, juara 3 lewat. Tapi ternyata pertandingan belum selesai. Karena ada satu orang, namanya John Stephen Akhbari, itu orangnya, ini foto waktu dia bertanding. Itu begitu dare start, dia lari, itu kesenggol sama yang lain jatuh, kakinya luka parah, berdarah. Akhirnya diikat, ya itu Anda lihat, larinya kaki kanannya diikat, ya pakai kain begitu, diikat seadanya, karena dia pengen melanjutkan perjuangan. Darahnya pun berceceran, Bapak Ibu. Ya, dan dia ngotot melanjutkan larinya. Padahal waktu itu juara 1, 2, 3 sudah selesai. Orang-orang lain sudah finish. Tapi satu orang ini ngotot masih jalan. Ya, semua orang bilang ngapain diterusin, sudah pasti kalah kok. Ya, dan penontonnya sudah pada pulang. Udah nggak ada lagi yang ditunggu kecuali satu orang itu yang nekat nerusin, Bapak Ibu. Oke? Dan begitu penontonnya pulang, bahkan berjam-jam kemudian ya, lampu stadion juga mulai dimatiin segala macam, akhirnya dia datang. Larinya pun terpincang-pincang. Ya pelan, dan akhirnya dia melewati garis finish. Hanya tinggal beberapa orang tepuk tangan, ya akhirnya gol juga gitu kan. Terus kemudian ada wartawan wawancara sama dia. Mr. Akhbari, kenapa Anda kok tetap lari? Padahal sudah pasti kalah, kenapa Anda nggak berhenti aja, kakinya luka kayak gitu, darah aja berceceran kemana-mana. Dia bilang, yang namanya Olimpiade itu kan pertandingan antar negara. Saya dikirim oleh Tanzania, negara saya, ribuan mil dari negara saya ke sini, itu bukan untuk mulai pertandingan. Tapi saya dikirim ke sini untuk menyelesaikan pertandingan, Bapak Ibu. Jadi saya harus menyelesaikan pertandingan saya. Minggu lalu, saya baru pulang dari Taiwan. Kita membuat acara BPS di sana, kantor yang membuat. Dan ada satu, di grup saya, satu new bintang 8 maju ke panggung, Bapak Ibu. Ya, upline-nya ada di sini, ya di grup Ibu Astri ya. Ibu Yuma cerita, dan saya benar-benar tersentuh Bapak Ibu. TKW, tenaga kerja, TKI ya,
Ada yang laki soalnya ya. Tenaga kerja di sana itu keluar rumah hanya boleh sebulan sekali. Hanya boleh keluar sebulan sekali di hari yang ditentukan. Dia boleh milih, tapi harus izin sama bosnya. Jadi mereka nggak bisa bikin OPP tiap minggu, nggak bisa. Sudah ditentukan bulan depan, kita janjian rame-rame, keluarnya cutinya tanggal sekian, bikin pertemuan. Hanya bisa sehari selama sebulan. Saya bingung. Kalau presentasi, gimana caranya ya? Dia cerita, kalau presentasi pakai telepon Bapak Ibu. Itu pun diawasi oleh bosnya. Jadi sering presentasinya di dalam kamar mandi, bisik-bisik. Itu pun kalau kelamaan diketok-ketok suruh keluar. Terus kalau presentasi, bisanya malam hari pada saat semuanya majikannya sudah tidur. Saya pikir luar biasa. Bahkan sering sekali mereka presentasi di balik selimut Bapak Ibu. Kenapa? Kalau mereka presentasi, wah, kedengeran, suruh berhenti. Mereka kudungan kata orang, tahu kudungan? Berkerukup. Apa istilahnya ya? Berkerudung selimut, presentasi bisik-bisik Bapak Ibu. Aduh, luar biasa perjuangannya. Dan begitu aja Bapak Ibu bisa menjadi bintang 8, bahkan leadernya sudah terima mobil di sini ada juga Bapak Ibu. Luar biasa. Saya katakan kepada rekan-rekan di sana dan juga kepada Anda semua. Kita dikirim di sini Bapak Ibu. Itu adalah untuk memulai dikirim Tuhan di dunia. Itu adalah untuk menjadi orang sukses, menjadi orang yang berguna untuk sesamanya. Setuju nggak? Ya, dan tugas kita dikirim ke sini bukan hanya untuk memulai pertandingan Bapak Ibu, tapi kita harus melanjutkan perjuangan, kita harus sukses, kita harus lanjutkan sampai garis finish, berakhir sebagai seorang pemenang. Orang lain boleh juara 1 dulu, orang lain boleh jadi juara 2, juara 3. Itu kalau perlombaan lari. Luar biasanya di perlombaan lari kehidupan tidak pernah ada juara 1, 2, 3. Perlombaannya cuma 1. Kalau Anda lari terus, Anda melewati garis finish, Anda adalah seorang pemenang. Dan itu yang menentukan orang sukses atau orang gagal. Saya percaya kalau manusia mau berjuang, Tuhan pasti membukakan jalan. Bis ini menjadi mukjizat untuk saya dan keluarga. Dan saya bisa memberi masukan Bapak Ibu, bangunlah bisnis ini, tahan 1 sampai 2 tahun. Ini bukan makan siang gratis, tapi bangunlah 1 sampai 2 tahun. Karena mau nggak mau kita juga mesti bekerja, betul nggak? Mungkin Anda yang masih kuliah, Anda masih bisa bilang, ntar sok, nanti aja deh, santai men dan segala macam. Tapi cepat atau lambat Anda akan lulus, setuju? Anda bilang mau melanjutkan S2, setelah lulus S2 Anda pasti akan kerja, setuju? Anda mau bilang S3, setelah S3 pasti kerja, betul nggak? Kita bisa lari, tapi kita tidak bisa sembunyi. Akan tiba saatnya kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Selamat berjuang Bapak Ibu untuk orang-orang yang saya sayangin. Selamat sore dan terima kasih.